Nih saya bukan sunbathing di sini, walaupun memang panasnya dobrak. Tapi memang ini mau ngapain sih sebenarnya saya tidur-tiduran di sini setelah perjalanan yang tadi. Nah, tuh Om Res lagi gali-gali mau cari telur burung maleo. Nah, jadi memang telurnya itu biasanya ada di pasir-pasiran yang panasnya dobrak kayak begini. Sebelum punggung saya terbakar, mari kita ikut cari. Jumlah telur maleo yang melimpah menjadikannya sebagai sasaran perburuan. Tak heran jika kini maleo tercatat dalam Red List IUCN dan masuk kategori Appendix 1 atau di ambang kepunahan. Kayak besar. Dan ringkih. Nih, kedengeran nggak? Dia punya cangkang tipis. Nah, ini jadi memang tempatnya nih biasanya di pasir-pasiran seperti ini. Jadi induknya biasanya kalau musim kemarau gini memang banyak ya taruh telur. Karena itu saat yang tepat untuk menetas karena dia butuh panas yang cukup dari pasirnya. Nah, ini memang kita jarang ketemu sama induknya ya, Om. Karena memang sensitif induknya. Indukan maleo itu sensitif. Jadi pasti kita jumpanya dengan telurnya. Nah, ini lubangnya banyak banget. Ini ada isi semua kah? Ada yang isi, ada yang tipis juga. Ada yang tidak ya. Nah, jadi seperti penyu juga, dia pandai bikin lubang tipu gitu, lubang-lubang tipuan. Jadi biasanya orang yang cari mikirnya ini ada, ternyata tidak ada. Tapi Om Res sudah biasa cari toh. Jadi pasti tahu yang mana lubang tipu, yang mana yang ada isi. Oke, ini kita cari lagi. Cekungan di atas pasir menjadi salah satu petunjuk lokasi persembunyian telur maleo. Induk maleo mengandalkan lubang pasir yang panas untuk mengerami telur-telurnya. Kolam tipu. Inilah bukti kalau kita tertipu. Nah, jadi memang cerdik gitu. Jadi ada ininya ya, seperti tandanya. Jadi di saat menggali itu seperti ada rongga, lembek-lembek begitu ya. Nah, itu dia ada gitu. Tapi yang ini kita absyong. Ayo cari lagi, Om. Aduh. Boleh. Nah, ini yang terakhir saya nemu ini nggak terlalu dalam. Lubangnya hanya 10 cm aja. Nah, ini pasti akan lebih cepat menetas, tapi memang dia rawan terhadap predator. Nemu lagi. Nah, ini dulu saya pernah makan di Pulau Kailolo. Sekarang saya nggak mau makan lagi, karena di Pulau Harupi sendiri ini sekarang udah ada konservasinya. Mau ketemu sama yang namanya Om Elias. Nah, jadi biasanya nih seperti Om Res dan teman-teman yang lain yang biasa memang cari, kalau dulu untuk konsumsi, sekarang diberikan ke konservasi. Keren. Ini dia Om Eli yang tadi saya ceritain. Halo. Iya. Ini ya penangkarannya. Jadi kan kita susah nih lihat maleonya sendiri kalau misalnya di alamnya. Nah, ini di penangkarannya ini ada 5 ekor ya. Ya, 5 ekor. Buat ini Om penelitian ya. Buat penelitian ya. Nah, ini penangkaran ini udah dari tahun 99 ya, Om? Iya. Awalnya kepikiran untuk mengkonservasi maleo ini bagaimana? Karena sejak dulu itu orang membuat jerat di hutan, tertangkap, mereka ambil, mereka makan kan. Tapi setelah terakhir ini dalam hasil-hasil penelitian akhirnya menyatakan bahwa ini binatang yang dilindungi. Makanya saya juga berpikir kenapa saya sebagai penyelamat lingkungan tidak bisa melindungi dia. Betul. Di tempat saya. Itu saya berusaha. Tadi waktu dia menetas, dia pergi kan? Dia pergi, kita pikir entah ini mungkin dia tidak akan kembali lagi. Padahal sifat hidupnya, kalau dia menetas di satu tempat, dia menganggap tempat itu adalah habitat aslinya. Berarti dia sehingga akan dia taruh pergi, dia akan tetap datang di sini kembali. Kalau menurut saya sih ini ada peran serta dari masyarakatnya juga yang udah mulai sadar kalau ini tidak untuk dikonsumsi ya. Iya, tidak untuk dikonsumsi. Atau memang
Eli tak pernah patah semangat untuk bisa menangkarkan maleo. Salah satunya dengan berusaha menetaskan telur-telur maleo yang ditemukannya. Ia bahkan menjadikan rumah pribadinya sebagai lokasi penangkaran alami. Nah, kalau misalnya bicara perbandingan, ini yang di tangan kanan saya telur ayam kampung, yang di tangan kiri saya ini telur maleo. Ini bukan ukuran sebenarnya. Nah, mayoritas isi telur maleo ini isinya kuning semua. Ya, itu yang menyebabkan tinggi protein, dan begitu dia lahir, itu sudah besar anak. Hal unik yang menjadikan telur burung maleo istimewa adalah jumlah persentase kuning telurnya yang mencapai 63%. Hal ini menandakan perkembangan embrio burung maleo yang memakan waktu lama. Suhu udara dan kelembapan tanah menjadi faktor penentu keberhasilan penetasan telur maleo. Penasaran nggak sini dari tadi ini untuk apa? Dan lihat nih, Om Eli juga pasangnya dari tadi sama tingginya semua. Nah, ini untuk ukur suhu. Jadi nanti biar gampang kita monitoring bisa menetas, sudah menetas atau belum, itu nanti dimasukin termometer ke sini, Om. Nah, ini memang sudah risetnya udah dari dulu-dulu nih, jadi nggak asal aja seperti ini. Dan nanti waktu pas di saat masukin telurnya pun juga ada caranya. Ini bawah tuh? Ini bawah ya. Nah, posisinya sama persis waktu pas kita pertama kali mau ambil dia dari lubang asli. Ini bawah, ini atas. Ditaruh begini, jadi posisinya di dalam itu begini, dan ini depan. Maleo muda bertahan secara mandiri sejak keluar dari cangkangnya, menggali pasir dan merangkak mengandalkan cakarnya yang kuat. Anak maleo mengandalkan deposit lemak yang berada di dada, pangkal paha, dan belakang koksis selama masa perjalanannya menembus timbunan pasir yang mengepungnya. Ini ada retakan. Nah, ini biasanya nih sedikit, udah keluar. Cepet banget. Tapi kalau misalnya nggak ngeh tadi, nah seperti ini nih. Jadi ada retakan seperti ini, muncul kepala, lalu setengah badan, hap-hap langsung keluar. Ini yang ngambil gambarnya berarti terus begitu. Nah, ini kalau misalnya menurut penelitian lama perjalanannya dia hanya menempuh jarak 2 cm dalam 1 jam. Jadi bayangin dong, ini kedalamannya 30 cm. Berarti dia berusaha untuk menggali keluar selama 15 jam. Dan begitu keluar nggak ada kelihatan capek gitu, nggak. Nah, begitu keluar beda juga seperti anak burung atau anak ayam lainnya yang biasanya masih terbalut plasenta, masih diam. Ini udah girang tuh, udah lari-lari. Kelihatan kan kenapa disebut megapoda, dia punya cakar ini besar-besar. Keren, selamat datang. Nah, bener kan yang saya bilang? Udah sama sekali bersih, tidak ada plasentanya tuh. Bulunya udah kering. Nah, bedanya dengan maleo yang ada di Sulawesi, maaf ya sayang, sebentar ya. Dia punya dada sini. Kalau ini kan coklat. Kalau maleo yang di Sulawesi dari sini ke bawah sini nih putih. Kalau ini cuma ujung sininya aja. Maaf ya sebentar. Nah, lihat tuh kakinya. Jadi cakarnya ini di saat dia mencakar-cakar itu bisa extend begitu, bisa besar. Lihat ini kukunya tajam. Nah, yang hebatnya dari maleo ini sendiri, karena dia menetas di sini, 99% kemungkinan nanti di saat dia sudah dewasa dia akan menaruh telurnya lagi di sini. Kenapa? Karena sense of feeling-nya itu dia merasa aman sudah lahir di sini. Sampai ketemu lagi.